ha, ha, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa, para hadirin wal hadirat Ar-Rafsah channel dakwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Dialah Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat yang sampai sekarang tidak ada satu manusia pun yang mampu menghitungnya. Tidak ada satu makhluk pun, bahkan alat teknologi yang canggih sampai sekarang ini belum ada yang bisa menghitung nikmat Allah. Telah terbukti di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, telah lama firman ini Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Apa bunyi firman Allah Subhanahu wa ta'ala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu, dan jika engkau hendak menghitung nikmat Allah la tuhsuha, maka niscaya engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan tak lupa pula salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, pemimpin kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karena dengan memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah kita tidak akan dicap sebagai salah satu umat yang paling kikir. Siapakah mereka umat yang paling kikir terhadap Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, yang artinya barang siapa yang mendengarkan namaku kemudian ia tidak bersalawat kepadaku, maka ia termasuk umatku yang paling kikir. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah Ar-Rafsah channel dakwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Insyaallah pada sore hari ini kita bertemu lagi bersama di Ar-Rafsah channel dakwah. Dan tentunya tujuannya apa? Kita sama-sama mendengarkan tausiah yang insya Allah disampaikan oleh narasumber kita Al-Ustaz Muhammad Nasrul Bakhtiar LC dengan judul Berislam Menebar Kebaikan. Dan untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada narasumber kita Al-Ustaz falyatafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita memulai kajian kita pada sore hari ini, terlebih dahulu saya secara pribadi mengajak kepada seluruh pendengar dimanapun Anda berada, mari kita sama-sama menjadikan mengirimkan bacaan Fatihah kita niatkan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini, dan bagi yang sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah, yang berduka diberi ketabahan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala.
ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala puji dan rasa syukur kita tak henti-hentinya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih mampu untuk menjalani aktivitas kita. Terkhusus lagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalani seluruh aktivitas ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan. Yang kedua, salam serta selawat senantiasa tercurah karibaan junjungan tertinggi Nabi tercinta baginda besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus kepada kita semua, kepada alam raya ini sebagai rahmatan lil alamin, sebagai panutan. Semoga kita selaku umatnya mampu menjalani kehidupan kita dengan senantiasa menjadikan beliau sebagai contoh dalam mengarungi hidup dan kehidupan di muka bumi ini. Teman-teman sekalian, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan kali ini itu mungkin merupakan kelanjutan daripada apa yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu sekitar 5 atau 6 di hari pertama bulan Ramadan, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas seputar hijrah. Hijrah ini dari perspektif hadis itu dilihat dari 2 makna. Ada hijrah dalam arti hijrah zahiriyah, sebagaimana yang dialami oleh para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berpindah dari kota Makkahul Mukarramah menuju Madinatul Munawwarah. Itu adalah hijrah zahiriyah. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mendefinisikan hijrah dalam sebuah hadisnya. Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Amr, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Pada penggalan hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan hijrah dengan kata atau kalimat al-muhajiru, yaitu orang yang melakukan hijrah. Siapa dia? Man hajara ma nahallahu anhu, yaitu orang yang meninggalkan apa yang telah Allah larang. Sehingga definisi hijrah yang kedua di sini adalah hijrah ma'nawiyah, yaitu kita tidak berpindah tempat dari satu tempat menuju tempat yang lain, tetapi perbuatan kita yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kita lakukan dahulu, kita kemudian tinggalkan menuju kepada perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, fenomena ini sering terjadi dan umum kita saksikan di tengah-tengah masyarakat kita pada saat ini, yaitu adanya semangat hijrah. Tetapi ada satu masalah atau mungkin sering kita lihat, sering kita temukan di kalangan kita, baik yang baru menjalani yang namanya hijrah ataupun dalam artian yang telah lama menekuni dan menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adanya cara berislam yang saling
melukai satu sama lain, baik secara fisik ataupun secara lisan. Sering terjadi dan mungkin sering kita saksikan bahwa saudara-saudara kita saling menghujat, saling menghukumi siapa yang benar, siapa yang kafir dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang berkaitan dengan bagaimana sih seharusnya kita berislam, yaitu bagaimana kita berislam dengan menebar kebaikan. Pada hadis yang kita sebutkan tadi, Rasulullah SAW juga membahasakan bagaimana sih sebenarnya karakter seorang muslim. Rasul berkata, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang dimana muslim yang lainnya itu terselamatkan dari lisannya dan tangannya. Bahkan di riwayat yang lain dikatakan al-muslimu man saliman nas. Seorang muslim di mana manusia itu terselamatkan min lisanihi wa yadihi, dari tangannya dan lisannya. Jadi hadis yang pertama atau riwayat yang pertama itu menyebutkan al-muslimun secara khusus orang-orang yang beragama Islam. Tapi pada riwayat yang kedua disebutkan man saliman nas, bukan hanya orang-orang yang beragama Islam, tetapi seluruh manusia. Artinya orang muslim adalah orang yang memberikan kedamaian, orang yang memberikan kebaikan, orang yang memberikan keselamatan bagi seluruh manusia, selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya. Inilah sebenarnya esensi bagaimana Islam ini menuntun kita untuk menebar kebaikan. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin bercerita sebuah kisah. Kota Madinah Al-Munawwarah itu terdiri dari dua kelompok besar, yaitu kelompok Al-Aus dan kelompok Khazraj. Kedua kelompok ini itu telah bertikai sekian lama, saling melukai, saling mencaci, bahkan saling membunuh. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, maka yang tadinya kedua kelompok ini saling memukul, dia menjadi saling merangkul. Yang tadinya kedua kelompok ini saling melukai, kemudian dia menjadi saling menyayangi satu sama lain. Nah, inilah yang disinggung di dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Allah menyinggung mereka, ingatlah nikmat Tuhanmu. Idh kuntum a'da'a, ketika kalian saling bermusuhan, fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah menjadikan hatimu itu satu, fa'asbahtum bi ni'matihi, kemudian dengan nikmat itu engkau menjadi ikhwana, menjadi bersaudara. Inilah hakikat Islam. Islam ini adalah menumbuhkan persaudaraan. Islam ini menebar kebaikan. Islam ini menebar kedamaian. Dimanapun muslim berada, maka seyogianya orang-orang yang ada di sekelilingnya itu menjadi tenang, orang-orang yang ada di sekelilingnya itu menjadi damai, orang-orang yang ada di sekelilingnya itu menjadi terselamatkan dari lisannya dan tangannya. Andai kata Islam mengajarkan kita kebencian, kita bisa membayangkan bagaimana serangan-serangan atau intimidasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok jahiliyah dari kalangan kafir Quraisy di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperoleh cacian dan makian di kota Taif, dilempar batu hingga kedingnya berdarah. Kemudian malaikat penjaga gunung meminta izin kepada Rasul, ya Rasul, andai kau izinkan aku akan angkat gunung ini untuk aku lemparkan kepada mereka. Tapi apa jawaban Rasul? Bagaimana tanggapan Rasul? Rasul berdoa, Allahumma yahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah kaumku sesungguhnya dia tidak mengetahui bahwa aku ini adalah utusan darimu ya Allah.
andai kata kita merenungkan bahwa begitu besar tantangan yang menimpa sahabat-sahabat terdahulu untuk menegakkan agama ini, bagaimana paman Rasulullah SAW Sayyidina Hamzah itu ditombak hingga dia mati, kemudian dibelah dadanya, dimakan jantungnya ketika Rasulullah SAW menguasai kota Makkah. Ketika Rasul dan sahabatnya mengalami kejayaan mengepung kota Makkah, mengepung orang-orang yang pernah melukai Rasul dan para sahabatnya, apa yang dilakukan oleh Rasul? Apakah Rasulullah SAW membalasnya? Apakah Rasulullah SAW mencari orang-orang yang pernah melukai dirinya kemudian dia membunuh mereka? Sahabat Rasulullah SAW pada waktu itu, ketika sahabat Rasul memasuki kota Makkah, sahabat Rasul menarik pedangnya, kemudian dia angkat teriak, "Hada yaumul mal'amah, hada yaumul mal'amah." Sahabat berkata, hari ini adalah hari pembalasan. Hari ini adalah hari pembalasan. Mereka mengingat bagaimana mereka berbuat kejahatan kepada orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bagaimana tanggapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab sahabatnya, "Naam, hada yaumul mal'amah." Betul, ini adalah hari pembalasan. Apakah demikian tanggapan Rasul? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La, bal hada yaumul marhamah." Tidak, tidak demikian. Bahkan hari ini adalah hari berkasih sayang, bukan hari pembalasan. Kita lihat bagaimana Islam ini menuntun kita untuk menebar kedamaian. Islam ini menuntun kita untuk menebar kebaikan. Mungkin sulit bagi kita yang baru berproses untuk menjalani dan mengamalkan nilai-nilai Islam, tetapi tentunya ini adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan untuk senantiasa berpedoman dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan dalam menjalani hidup dan kehidupan kita di muka bumi ini. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah atau salah satu ayat di dalam surah Al-Baqarah, terdapat pada ayat 208. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin." Ayat ini turun disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir. Ketika turun ayat ini, ada sekelompok manusia dari kalangan ahli kitab. Ada yang menyebutkan bahwa mereka dari kelompok Yahudi, ada pula yang menyebutkan bahwa mereka dari kelompok Nasrani. Mereka datang kepada Rasulullah SAW setelah dia menyatakan keislamannya. Setelah dia menyatakan keislamannya, "Ya Rasul, aku ingin masuk Islam." Maka dia Islam, masuk ke dalam Islam. Kemudian dia meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk mengamalkan beberapa pengamalan-pengamalan yang dia lakukan di agama-agamanya terdahulu. "Ya Rasul, izinkan saya untuk mengamalkan apa yang telah diajarkan di dalam keyakinan saya terdahulu sebelum saya masuk Islam."
izinkan saya untuk mengamalkan amalan-amalan itu di hari-hari tertentu. Sehingga turunlah ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam fisilmi kafah, secara menyeluruh, secara sempurna. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Artinya apa? Kita di dalam beragama ini perlu memperjuangkan bagaimana nilai-nilai keislaman yang kita amalkan, nilai-nilai kebaikan yang kita tebar senantiasa meningkat. Semakin hari, semakin kita belajar, maka semakin kita meningkat. Kita berupaya agar supaya bagaimana keislaman kita ini adalah keislaman yang kafah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait tema kita pada kesempatan kali ini, berislam menebar kebaikan, kita memaknai ayat ini satu persatu, kata per kata. Bagaimana sih sebenarnya Islam, berislam itu dari sudut pandang tafsir dalam menafsirkan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam as-silmi kafah. Yang pertama, saya ingin menjelaskan bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menggunakan kata aslimu, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu aslimu, berislamlah kalian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan udkhulu fisilmi, masuklah kalian ke dalam Islam? Jadi berislam dan masuklah kalian ke dalam Islam merupakan tujuannya sama, tetapi pemaknaannya mungkin berbeda. Saya ingin menjelaskan bahwa kata kerja atau pekerjaan yang kita lakukan, amalan yang kita lakukan itu ada amalan fi'liyah, ada amalan qauliyah, ada amalan qalbiyah. Amalan yang kita lakukan ada berupa gerakan, ada berupa ucapan, ada berupa amalan hati. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita udkhulu fis-silmi kafah. Allah tidak mengatakan masuklah, Allah tidak mengatakan berislamlah kalian, tetapi Allah menggunakan kata perintah udkhulu, masuklah kalian. Apa yang kita pahami dari kata masuk? Masuk adalah salah satu bentuk pekerjaan di mana pekerjaan itu tidak hanya menuntut kita, tidak hanya menuntut kita melakukannya atau menuntut kita dalam melakukannya dengan melakukannya menggunakan al-fi'liyah, yaitu menggunakan organ-organ tubuh kita, menggerakkan kaki kita, menggerakkan tangan kita untuk menuju atau mencapai yang namanya kata kerja atau perintah masuk. Berbeda ketika dikatakan berislamlah. Berislam, maka tidak ada pemaknaan daya yang ditunjukkan dari situ. Tidak ada pemaknaan upaya gerak yang ditunjukkan ketika menggunakan kata aslimu, berislamlah kalian. Karena kata kerja udkhulu menuntut kita untuk adanya gerak zahiriyah. Sebagaimana ketika kita masuk ke ruangan, untuk terjadinya yang namanya masuk, tentu harus kita menggerakkan kaki kita atau menggerakkan organ kita untuk berpindah dari satu tempat menuju kepada tempat yang lainnya. Nah, udkhulu fis-silmi kafah, masuk ke dalam Islam berdasarkan perintah ayat ini, bukan hanya kita berislam melalui lisan semata, bukan hanya kita berislam melalui hati semata, tetapi bagaimana kita berislam, kita menggerakkan upaya lisan kita
kita menggerakkan upaya hati kita menggerakkan upaya tubuh kita dalam mewujudkan nilai-nilai keislaman. Itulah yang diminta, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kalian ke dalam Islam, artinya gerakkan zahirmu, gerakkan batinmu, gerakkan ucapanmu untuk kau wujudkan nilai-nilai keislaman. Bukan sekedar pengakuan semata, bukan sekedar lisan semata, tetapi betul-betul kita mampu mewujudkannya melalui organ-organ tubuh kita. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata udkhulu ini dijelaskan di dalam tafsir Mafatihul Ghaib Ar-Razi. Saya ingin membacakan, sahabat Ar-Razi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ar-Razi menyebutkan di dalam tafsirnya terkait kata udkhulu fis-silm. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Fil ayat iskal. Kata Ar-Razi, Imam Ar-Razi rahimahullah, dalam ayat tersebut terdapat iskal, problem. Wa huwa anna katsiran minal mufassirina hamalu as-silmi, kata as-silmi alal Islam, yaitu banyak dari kalangan mufassir memaknai as-silmi di dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi. Mufassir kebanyakan di antara mereka memaknai kata as-silmi ini adalah al-Islam. Masuklah kalian ke dalam Islam. Fayasiru takdirul ayah ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fil Islam. Maka pemaknaan ayat itu menunjukkan dengan makna wahai orang-orang yang beriman udkhulu fil Islam, masuklah kalian ke dalam Islam. Kemudian Imam Ar-Razi menegaskan wal imanu wal Islam, sedangkan iman adalah Islam. Artinya apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini pertama mengatakan wahai orang-orang yang beriman? Artinya wahai orang-orang yang beriman, karena iman itu adalah Islam. Artinya wahai orang-orang yang Islam, wahai orang-orang yang berislam, udkhulu fis-silmi. Maka menurut pandangan Imam Razi tidak relevan ketika kita memaknai udkhulu fis-silmi adalah masuklah kalian ke dalam Islam. Ketika kita maknai masuklah kalian ke dalam Islam. Kenapa? Karena alladzina amanu menunjukkan bahwa mereka telah masuk ke dalam Islam. Ketika ada perintah yang telah terjadi kemudian diperintahkan kembali, ini adalah sesuatu yang tidak mungkin terwujud. Kenapa demikian? Imam Ar-Razi melanjutkan penjelasannya, wa ma'lumun anna dzalika ghairu jaiz, dan kita ketahui bahwa hal itu tidak akan mungkin terjadi. Kenapa? Misalnya saya memberikan ilustrasi, saya sedang duduk, kemudian seseorang datang kepada saya, duduk. Apa yang saya lakukan sedangkan saya telah duduk? Sehingga dalam istilah ilmiah, ilmu pengetahuan, hal ini disebut dengan tahsilul hasil, yaitu melakukan sesuatu di mana sesuatu itu telah terlakukan dan itu mustahil terjadi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu, mereka telah berislam, sehingga makna apa yang ingin ditunjukkan udkhulu fis-silmi, masuklah kalian ke dalam as-silmi, mana apa yang ditunjukkan? Kata Imam Ar-Razi, wa li ajli hadha as-su'al dzakara al-mufassiruna wujuhan fi ta'wil hadhihi al-ayah. Oleh karenanya, disebabkan dengan pertanyaan itu, maka para mufassir menyebutkan beberapa pandangannya terkait takwil hadhihi ayat, pemaknaan terkait ayat ini. Ada beberapa pemaknaan yang disebutkan oleh Imam Ar-Razi dalam tafsirnya. Paling tidak saya ingin menyebutkan 3. Yang pertama, sebagaimana yang kita telah jelaskan sebelumnya, bahwa ayat ini turun terhadap orang-orang ahlul kitab, di mana mereka masuk Islam tetapi
Mereka ingin mengamalkan beberapa amalan yang dia amalkan dahulu, sehingga Allah Subhanahu wa taala pertegas, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah ke dalam Islam secara sempurna. Jangan tawar-menawar lagi, jangan lagi meminta untuk mengamalkan apa yang telah engkau amalkan. Keyakinan-keyakinanmu dulu jangan lagi engkau amalkan itu ketika engkau berkomitmen untuk memasuki agama Islam ini. Mungkin kebanyakan di antara kita, atau mungkin ada beberapa orang di antara kita masih sering meyakini hal-hal yang mungkin mengarah kepada kemusyrikan. Sehingga sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berkomitmen bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama kita, Rasul adalah panutan kita, Rasul adalah panutan dalam menjalani hidup dan kehidupan kita, maka segala hal, segala bentuk kepercayaan yang boleh jadi akan mengarah kepada kemusyrikan, baik dalam ruang lingkup budaya, kebiasaan-kebiasaan kita dalam bermasyarakat yang mungkin kebiasaan-kebiasaan itu menyimpang dan mengarah kepada sebuah kemusyrikan, maka Al-Quran mempertegas, udkhulu fis-silmi kaffah, tinggalkan semua itu, masuklah ke dalam Islam, tegakkan nilai-nilai Islam yang sesungguhnya secara utuh. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Ar-Razi memaknai bahwa di sebuah riwayat bahwa ayat ini sebenarnya turun pada orang-orang yang munafik, sehingga pemaknaan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bi alsinatihim, wahai orang-orang yang beriman semata-mata dengan lisannya, keimanannya hanya sebatas lisan saja, Islamnya hanya sebatas lisan saja, Islamnya hanya sebatas di dalam KTP saja. Al-Quran mempertegas, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang demikian, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah ke dalam Islam, wujudkan nilai-nilai keislaman itu, bukan sekedar di lisan saja. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Ar-Rafsyah dimanapun Anda berada, makna yang ketiga, penafsiran yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Ar-Razi adalah kata udkhulu ini tidak diartikan sebagai makna masuklah kalian ke dalam Islam, tetapi udkhulu Imam Ar-Razi menafsirkannya dengan kata dawamu, sempurnakan, lanjutkan, tingkatkan nilai-nilai keislaman. Mungkin tadi ada orang keislamannya hanya sebatas lisan saja, maka wujudkan itu. Mungkin tadi ada orang yang keislamannya hanya sekedar menggugurkan kewajiban 5 kali sehari semalam puasa dalam bulan suci Ramadan, maka ayat ini memerintahkan kita untuk meningkatkan nilai-nilai itu. Mungkin tadi ada orang yang amalan-amalan sunnahnya dia sudah tegakkan, kewajiban-kewajibannya dia sudah tegakkan, tetapi dia masih sering melukai saudaranya dengan lisannya, masih sering melukai saudaranya dengan tangannya, masih sering mengambil haknya orang lain. Al-Quran mempertegas, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah, sempurnakanlah nilai-nilai keislamanmu dengan meninggalkan segala hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ar-Rafsyah dimanapun Anda berada, itulah pemaknaan atau tafsir pandangan Imam Ar-Razi di dalam kitabnya Mafatihul Ghaib. Udkhulu fis-silmi kaffah, uniknya kata as-silmi ini, atau yang dimaknai oleh riwayat yang disampaikan bahwa dari Ibnu Abbas memaknai as-silmi ini adalah al-Islam. Di riwayat yang lain dikatakan as-silmi ini adalah at-ta'ah. Di riwayat yang lain qala Qatadah, as-silmi ini adalah al-muwadah, yaitu kedamaian. Masuklah engkau ke dalam kedamaian, sehingga orang yang masuk ke dalam Islam maka seyogianya dia mewujudkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, seyogianya dia membawa kedamaian, damai terhadap dirinya, damai terhadap lingkungannya, keluarganya dan masyarakatnya.
Tetapi kata as-silm juga itu seakar dengan kata as-sulam, yaitu tangga. Sulam, ketika kita membuka kamus-kamus bahasa Arab, Ma'ajim al-Lughah, kita akan menemukan bahwa kata as-sulam, definisi as-sulam itu adalah ma yatawassalu bihi ila al-amakin al-'aliyah. Segala sesuatu yang kita gunakan yang mengantar kita kepada tempat yang lebih tinggi. As-sulam. Sehingga Islam ini adalah ibarat tangga yang kita titi untuk menuju tempat yang lebih tinggi, di mana kita meninggalkan dunia dengan segala isinya, dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya sementara. Kita menuju kepada akhirat, di mana akhirat ini kenikmatannya yang tidak terbatas, sehingga akhirat ini adalah memiliki derajat tempat lebih tinggi. Dengan demikian, untuk mencapai tempat itu kita butuh tangga, kita butuh wasilah. Maka wasilahnya adalah Islam. Islam adalah wasilah untuk menebarkan kebaikan. Islam adalah wasilah untuk menebarkan kedamaian, sehingga yurja bihi as-salama. Kita harapkan dengan demikian kita memperoleh keselamatan ketika kita meniti tangga itu hingga kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Arabsyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seyogyanya tangga memiliki tahapan-tahapan. Ada anak tangga pertama, ada anak tangga kedua, ada anak tangga ketiga. Kita di dalam mengamalkan agama ini juga memiliki tingkatan-tingkatan. Mungkin ada saudara kita yang masih baru berjuang, dia keluar dari segala kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan. Ada saudara kita yang sudah melakukan ketaatan, kewajiban yang dia sudah penuhi. Ada saudara kita yang telah memenuhi kewajibannya, kemudian dia introspeksi bagaimana muamalahnya dengan sesama manusia, sehingga seyogyanya kita yang ingin meniti tangga itu dari tingkatan pertama menuju tingkatan kedua menuju tingkatan ketiga dan seterusnya, bagaimana kita senantiasa mengintrospeksi diri kita. Kita berislam ada di tingkatan keberapa? Apakah kita sudah memulai perjalanan keislaman kita? Ataukah ketika kita memulai perjalanan keislaman kita, jangan sampai kita masih berada di tingkatan dasar. Bagaimana kita introspeksi dan tingkatkan hingga kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan melalui firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Kemudian karena Islam ibarat atau seakar dengan kata sunnah, yaitu tangga, makanya uniknya orang yang meniti sebuah tangga, kira-kira dia butuh pegangan atau tidak? Jadi orang yang meniti sebuah tangga tentunya akan lebih kuat ketika dia memiliki pegangan dalam titiannya. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Kemudian apa kelanjutan firman Allah? Karena orang yang meniti agama ini, orang yang menjalani agama ini butuh pegangan. Sehingga firman Allah Subhanahu wa taala di kelanjutan ayat tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kepada hablillah, tali Allah Subhanahu wa taala. Tali Allah Subhanahu wa taala ini ulama-ulama menafsirkan hablullah itu adalah
Ada yang menafsirkan dia adalah Al-Quran dan Sunnah. Ada yang menafsirkan Hablullah itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bagaimanapun banyaknya penafsirannya memiliki makna yang saling berkaitan satu sama lain. Bagaimana kita menjadikan Rasul sebagai panutan kita, bagaimana kita menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai tuntunan kita dalam menjalani kehidupan ini, agar kiranya dengan demikian ketika kita menjalani keislaman ini dalam berbagai macam tantangan dalam kehidupan ini, bagaimanapun digoyangkannya tangga yang kita titi itu, kita masih kuat dan tetap bertahan di dalam titian kita, tetap bertahan di dalam agama yang kita anut, tidak tergoyahkan, diuji dengan dunia, diuji dengan harta, diuji dengan jabatan, diuji dengan berbagai macam ujian. Maka alhamdulillah dengan adanya hablullah, dengan adanya pemahaman agama yang baik, sehingga kita tidak mudah untuk tergoyahkan dengan berbagai macam tantangan-tantangan dan ujian yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Sahabat Ar-Rafsyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya untuk membahas dan mengkaji ayat ini, maka kemujizatan Al-Qur'an, tafsirannya tidak memiliki batas selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama dan senantiasa relevan dengan apa yang disampaikan oleh para ulama kita. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa Islam, agama ini, itu paling tidak dia terdiri dari 3 pilar penting, yaitu keimanan, Islam, syariat, dan ihsan. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datangi oleh malaikat Jibril, kemudian Jibril bertanya, "Ma'wal iman, ma'wal Islam, ma'wal ihsan." Malaikat Jibril bertanya kepada Rasul, apa itu iman? Kemudian Rasul, antum minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Kemudian ma'wal Islam, an tashhada an la ilaha illallah wa tuqima shalah wa tasuma ramadan wa tahijjal bait man istata'a ilaihi sabila. Dan ma'wal ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Inilah tingkatan-tingkatan orang yang berislam. Ada orang yang berislam masih sebatas keimanan, masih sebatas percaya. Ada orang yang berislam, dia masih sebatas syariah yang dia tegakkan. Sholatnya, puasanya, bagaimana muamalahnya dengan sesama manusia. Tetapi ada orang yang berislam, itu meningkatkan tingkatan keislamannya pada tingkat al-ihsan, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau sembah Allah seakan-akan melihatnya. Fa illam takun tarahu, dan jika engkau tidak melihatnya, fa innahu yarak, sungguh dia melihatmu. Artinya apa? Orang yang berislam seperti ini adalah orang yang senantiasa menyadari kebersamaannya dengan Tuhan. Orang yang senantiasa menyadari kebersamaannya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dimanapun dia berada, baik dikala dia bersama dengan orang lain ataupun dikala dia sendiri, dia senantiasa menampilkan nilai-nilai keislaman di dalam kehidupannya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman Ar-Rafsyah, kita senantiasa meningkatkan dan mengintrospeksi keislaman kita. Sudah sejauh mana kita mengamalkan agama ini? Sudah sejauh mana kita berislam dan menebarkan kebaikan, menebarkan kedamaian kepada diri kita, keluarga kita, dan masyarakat sekitar kita. Terima kasih sahabat Ar-Rafsyah. Saya serahkan kepada moderator. Ya, itulah tadi tausiah yang pembahasan yang sangat luar biasa, yang sangat detail, lengkap dengan tafsirnya oleh narasumber kita Al-Ustaz Muhammad Nasrul Bakhtiar Isi. Tentu kita ketahui bahwa apa yang beliau sampaikan ini sangat luar biasa tentang ayat yang tadi Ustaz kita telah jelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang beriman, udkhulu, masuklah kalian fis-silmi kaffah,
ke dalam Islam kafah secara keseluruhan. Jadi tadi beliau telah menjelaskan sesuai dengan tafsir yang dijelaskan oleh Al-Imam Ar-Razi. Beliau mengatakan bahwa masuk udkhulu di sini adalah masuk di dalam Islam ini adalah bukan hanya secara lisan, tetapi dan bukan hanya masuk secara fisik atau artinya yang zahiriyah, tetapi masuk ke dalam Islam juga bukan hanya sekadar lisan, tetapi lewat pembuktian amal-amal ibadah kita. Maka ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, maka itulah seperti yang telah dijelaskan oleh narasumber kita Al-Ustaz Muhammad Nasrul Bakhtiar LCMA. Pada intinya kita sebagai umat Islam bahwa dengan Islam yang ada di dalam diri kita, kita beramal, tetapi bukan hanya lewat lisan, tetapi kita buktikan dengan amal-amal ibadah kita, apalagi di dalam bulan suci Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini. Dan insya Allah amalan ibadah kita pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Rafsa Channel Dakwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, sebelum kita mengakhiri tausiah kita pada sore hari ini, kita bisa mempersilahkan kepada narasumber kita Ustaz untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min an-nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya rahim. Allahumma ya nuran nur ya khaliqan nur ya malikan nur ya nuran fawqa kulli nur. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa salli ala jasadi sayyidina Muhammadin fil ajsad wa salli ala qabri sayyidina Muhammadin fil qubur. Allahumma balligh ruh sayyidina Muhammad minna tahiyatan wa salam. Allahumma tawil umurana ala hidayati Rasulillah wa sahih jasadana bi rahmati Rasulillah wa nawwir qulubana bi anwari Rasulillah wa hassin a'malana li ittiba'i Rasulillah. Allahumma wasi' arzaqana barakat Rasulillah. Allahumma ja'alna ma habibika Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah yaqdatan wa manama. Allahumma ja'al majalisana majalis Rasulillah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih dari saya. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, fattaqullaha mastata'tum billahi fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.